Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Astronomi dan Ilmu Kebumian. Kami akan membahas tentang gunung api, pembentukan pegunungan, dan morfologi bumi. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Kurmatul Zahro. Saya di sini bersama 4 rekan saya, yaitu saya Nazulul Mukarramah, saya Tina Brilia, saya Miamin Danjini, dan saya Siti Halimatus Sa'diyah. Merupakan sebuah bentuk dari permukaan tanah yang mengalami peninggian daripada tanah-tanah di sekitarnya. Gunung dapat bersifat aktif ataupun mati. Gunung api aktif ialah gunung berapi yang di dalamnya terdapat sebuah aktivitas vulkanisme tinggi dan akan meletus dalam tempo dekat. Sedangkan untuk gunung berapi dorman atau mati, yaitu gunung yang tidak memiliki kegiatan vulkanisme dalam jangka panjang. Nah, benturan dari dua lempeng akan mengakibatnya terbentuknya gunung berapi, dan hasil dari proses tersebut adalah serangkaian gunung berapi. Persis seperti apa yang sudah kita ketahui bahwasanya ketika massa jenis yang dimiliki oleh kedua lempeng berbeda dan lempeng tersebut mengalami tabrakan, maka massa jenis sebuah lempeng yang lebih besar akan melipat ke bagian bawah lempeng yang massa jenisnya rendah. Adapun akibat dari peristiwa melipatnya lempeng ke bawah ialah batuan yang ada pada lempeng itu akan hancur menjadi sebuah magma, dan magma akan menuju ke muka gunung berapi karena beda massa jenisnya. Adapun kegiatan dari lempeng tersebut menyebabkan terbentuknya deretan gunung berapi. Salah satu deretan gunung berapi yang terkenal adalah Ring of Fire. Ring of Fire merupakan deretan gunung berapi terkenal yang merupakan sentral dari gempa dan kumpulan gunung api yang ada di Samudra Pasifik. Kurang lebih 90% dari induk gempa itu terdapat di sekitaran cincin api Pasifik. Rangkaian dari gunung api diibaratkan dengan sebuah titik berwarna merah. Letak Indonesia berdasarkan titik warna merah itu terlihat berada di dalam cincin api Pasifik. Oleh karena itu, di Indonesia banyak memancing gunung api. Indonesia berada pada kedudukan konvensi lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Hal inilah yang menjadi alasan Indonesia terdapat banyak gunung api. Gunung api tersebut melahirkan sebuah deretan yang menghampar dari daerah timur sampai barat Indonesia. Kumpulan gunung berapi yang terbentang dari Kepulauan Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Jawa, sampai Sumatera. Gunung berapi memiliki bagian-bagian yang terdiri dari: yang pertama, dapur magma; yang kedua, batuan dasar; yang ketiga, pipa kawah; yang keempat, permukaan dasar; yang kelima, retas atau sil; yang keenam, pipa kawah sekunder; yang ketujuh, lapisan abu gunung berapi; 8, sayap atau sisi gunung; yang kesembilan, lapisan lava; 10, kepundan; 11, kerucut parasit gunung api; 12, aliran lava; 13, kawah; 14, bibir kawah; dan 15, abu gunung api. Adapun jenis atau bentuk dari gunung berapi yang telah dikenal yaitu jenis perisai, jenis kerucut piroklastik, jenis maar, jenis kaldera, jenis strato, dan jenis kubah lava. Erupsi merupakan akibat dari letusan gunung berapi. Pada saat itu juga terdapat magma dan material lain yang ada di dalam bumi keluar. Hal itu disebabkan karena perbedaan massa jenis yang dimiliki oleh magma dibanding dengan massa jenis yang dimiliki batuan di sekitarnya. Akan tetapi, pada umumnya masyarakat menyebut peristiwa erupsi ini dengan sebutan gunung meletus. Gunung meletus akan mengeluarkan material dan lava pijar maupun lahar dingin dengan kekuatan yang besar. Akibat dari muntahan gunung meletus ini ialah
Apapun yang dilewatinya akan habis tanpa tersisa dan menyebabkan kerugian besar. Gunung meletus atau erupsi terjadi karena ada tekanan gas kuat dari dalam bumi yang mendorong magma tanpa henti. Maka dari itu, magma akan terus naik ke bidang permukaan. Ketika magma itu bergerak, suhu yang terkandung sebesar 1200 derajat Celcius, di mana akan melebur batuan yang ada di sekitarnya dan berakibat penumpukan magma. Tekanan gas yang tersimpan di dalam perut bumi semakin lama akan semakin besar energinya. Hal itulah yang membuat magma keluar. Ketika litosfer yang berada di atas magma itu tidak kuat menahan tekanan, maka yang terjadi yaitu erupsi. Kawah api merupakan jalan untuk keluarnya magma dan juga material lain. Dan energi yang digunakan pada saat itu berupa semburan dan sebuah ledakan yang sangat besar. Proses dari erupsi dapat dilihat pada gambar. Nah, bahan yang keluar pada saat gunung meletus atau erupsi berupa bahan padat, cair, dan juga gas. Adapun bahan padat tersebut berupa batuan dan mineral, dan hasil lain yang berupa lava dan juga lahar. Lahar merupakan lava yang komposisinya telah tercampur dengan batuan air dan mineral lainnya. Sedangkan bahan yang berupa gas itu sangat beracun. Di antaranya, bahan tersebut adalah hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Letusan gunung api ini menghasilkan awan panas. Biasanya itu sering dikenal dengan sebutan wedus gembel oleh masyarakat. Nah, suhu awan panas ini mencapai 700 derajat Celcius dan kecepatannya itu 200 km per jam saat menuruni lereng gunung. Bukan hanya itu saja, letusan gunung api ini memiliki daya penghancur yang sangat besar. Misalnya, abu vulkanik dan laharnya itu dapat merusak segala sesuatu yang dilewatinya. Hujan debunya mencemari udara dan juga mengganggu pernafasan. Namun, letusan gunung api ini memiliki dampak positif. Misalnya, abu vulkaniknya itu bisa dipakai sebagai campuran adonan semen dan belerangnya itu menghasilkan bahan tambang yang bernilai tinggi. Maka dari itu, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia membuat 4 tingkatan status gunung berapi. Untuk apa? Untuk mempermudah membaca aktivitas gunung. Tingkatan yang pertama yaitu normal, yang mana normal ini tidak ada letusan di masa mendatang. Yang kedua yaitu waspada. Waspada di sini tidak ada erupsi yang akan terjadi. Yang ketiga siaga. Nah, yang siaga ini bisa jadi letusan terjadi dalam 2 minggu. Dan yang terakhir awas, tingkatan awas. Kemungkinan besar jika sudah mencapai tingkatan awas, letusan gunung berapi bisa terjadi dalam kurun waktu 24 jam. Dengan adanya 4 tingkatan tadi sangat mempermudah kita untuk mempersiapkan diri. Entah itu persiapan pribadi, contohnya itu menggunakan masker untuk pernafasan kita, untuk kesehatan pernafasan kita, maupun persiapan kelompok sesuai arahan dari pusat. Pembentukan pegunungan. Pegunungan adalah suatu bentang alam atau penampakan alam yang menjulang ke atas sampai beberapa ratus meter, bahkan lebih dari dataran yang ada di sekelilingnya. Secara umum, proses pembentukan pegunungan disebut dengan proses orogenesis. Kata ini berasal dari bahasa Yunani oros yang berarti pegunungan dan ditambahi dengan genesis yang artinya penciptaan atau asal mula. Pembentukan pegunungan akibat dari proses tersebut menunjukkan adanya suatu gaya yang sangat besar yang mengakibatkan terjadinya perlipatan atau folded, patahan atau faulted, dan biasanya merubah bentuk bagian kerak bumi yang besar. Meskipun gaya yang sangat besar itu merupakan penyebab dari pembentukan pegunungan,
tapi hasil kerja proses-proses eksogen oleh air ataupun es yang mengerosi pegunungan tersebut menjadikan bentang alam pegunungan, kenampakan pegunungan ini menjadi lebih indah. Morfologi bumi atau geomorfologi. Kata geomorfologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, yaitu geos yang artinya bumi, morphos yang artinya bentuk, logos yang artinya ilmu pengetahuan. Berdasarkan dari pernyataan di atas, maka geomorfologi merupakan pengetahuan tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Worcester menjelaskan geomorfologi sebagai deskripsi dan tafsiran dari bentuk roman muka bumi. Definisi Worcester ini lebih luas dari sekedar ilmu pengetahuan tentang bentang alam, sebab termasuk pembahasan tentang kejadian bumi secara umum seperti pembentukan cekungan pada lautan, paparan benua, serta bentuk struktur yang lebih kecil seperti plain, plateau, mountain, dan sebagainya. Selanjutnya, hubungan geomorfologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu-ilmu yang erat hubungannya dengan geomorfologi terutama adalah ilmu kebumian. Termasuk diantaranya adalah yang pertama, fisiografi. Pada awalnya, fisiografi mencakup studi tentang atmosfer, hidrologi, dan bentang alam, dan studi yang mempelajari ketiga objek tersebut. Umumnya berkembang di benua Eropa. Sedangkan geomorfologi merupakan suatu cabang atmosfer dan hidrologi yang ada di negara Amerika, menyebabkan bahasan dan dari studi fisiografi lebih terbatas, yaitu cuma menelaah bentang alam, sehingga di Amerika kata fisiografi identik dengan geomorfologi. Yang kedua, geologi memiliki bahasan studi yang lebih luas dari geomorfologi karena mencakup bahasan studi tentang semua kerak bumi. Sedangkan geomorfologi pada bahasan studi permukaan dari kerak bumi. Jadi geomorfologi dianggap sebagai cabang dari geologi dan kemudian dalam perkembangan geomorfologi menjadi suatu ilmu tersendiri, terlepas dari geologi. Geologi struktur dan geologi dinamis merupakan cabang-cabang ilmu geologi yang sangat menopang dalam mengamati geomorfologi. Dengan geologi dinamis dapat membantu untuk menelaah jenis-jenis dari bentuk bentang alam. Banyak bentuk bentang alam dicerminkan oleh struktur geologinya. Dengan demikian, untuk mempelajarinya, geomorfologi diperlukan pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu tersebut. Yang ketiga, meteorologi dan klimatologi, yang mempelajari keadaan fisik dari atmosfer dan iklim. Ilmu ini mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap perubahan roman bumi. Kondisi cuaca seperti terjadinya angin, petir, kelembapan udara, dan pengaruh perubahan iklim dapat membawa perubahan yang besar dalam roman bumi yang ada. Oleh karena itu, untuk mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan bumi, diperlukanlah pengetahuan tentang ilmu-ilmu tersebut. Yang keempat, hidrologi merupakan ilmu yang menelaah tentang segala sesuatu mengenai air yang ada di bumi, atau the science of the waters of the earth. Terkandung dalam hal ini air yang ada di sungai, danau, lautan, dan air di bawah tanah. Pengetahuan mengenai hidrologi juga akan membantu dalam mempelajari geomorfologi. Sama halnya dengan atmosfer, air dapat juga menyebabkan perubahan-perubahan atas roman muka bumi yang ada dan dapat meninggalkan bekas-bekasnya. Yang terakhir, geografi mempunyai bahasan objek yang lebih luas dibanding geomorfologi karena mencakup aspek fisik dan juga sosial dari permukaan bumi. Sedangkan geomorfologi lebih tertuju pada wujud yang terdapat permukaan bumi. Geografi menekankan kajian pada spatch-orient yang dapat menunjukkan di mana dan bagaimana penyebaran daripada bentuk bentang alam serta mengapa penyebaran demikian.
Mengingat sifat dari geografi yang antropocentris dan dalam hubungannya dengan studi geomorfologi, maka muncullah suatu subdisiplin ilmu yaitu geografi of landscapes, di mana di dalamnya juga meliputi bagaimana menerapkan setiap jenis bentang alam untuk aktivitas dan kehidupan manusia. Dengan kata lain, dapat menjalin suatu hubungan timbal balik antara manusia dengan bentang alam yang ada. Selanjutnya, konsep dasar geomorfologi. Dalam mempelajari geomorfologi, dibutuhkan pengetahuan dasar yang baik dalam bidang klimatologi, geografi, geologi, serta sebagian ilmu fisika dan kimia, di mana berhubungan erat dengan proses dan pembentukan permukaan bumi. Secara garis besar, proses pembentukan muka bumi menganut asas berkelanjutan dalam bentuk daur geomorfik yang meliputi pembentukan daratan oleh gaya dari bumi. Proses pelapukan muka bumi karena pengaruh luar atau gaya eksogen, metode pengendapan dari hasil pelapukan muka bumi, dan kembali terangkat karena tenaga endogen, begitu seterusnya, merupakan siklus geomorfologi yang ada di dalam skala waktu yang sangat lama. Relief bumi. Yang dimaksud dengan relief bumi di sini memiliki cakupan arti yang sangat luas, baik yang ada pada benua maupun yang terdapat pada dasar laut. Relief bumi ini diklasifikasikan menjadi 3 golongan: relief orde pertama, relief orde kedua, relief orde ketiga. Relief orde pertama yang terdiri atas paparan benua dan cekungan lautan. Bentuk-bentuk dari orde pertama ini mencakup dimensi yang sangat luas di muka bumi. Relief orde kedua bisa disebut juga sebagai bentuk-bentuk yang membangun. Hal ini disebabkan relief orde kedua dibentuk oleh gerak endogen, di mana gerak tersebut merupakan kekuatan yang bersifat membangun. Gerakan endogen juga menyebabkan terlibatnya lapisan batuan sedimen yang mulanya berbentuk horizontal menjadi suatu bentuk kubah. Dan apabila gerak endogen mengakibatkan peristiwa dislokasi dari blok yang mengalami patahan, maka disebut dengan bentuk pegunungan patahan. Relief orde ketiga merupakan wujud yang bersifat menghancurkan, disebabkan karena relief dibentuk oleh proses dari luar bumi. Bentuk bentang alam yang berpangkal pada proses eksogenik banyak dijumpai pada relief orde ketiga. Terdapat 4 agen utama, yaitu wujud yang diakibatkan oleh aktivitas sungai atau fluvial. 2. Wujud yang diakibatkan oleh energi dari luncuran es atau geyser. 3. Wujud yang diakibatkan oleh energi gelombang laut. 4. Wujud yang dihasilkan oleh energi angin. Selain kekuatan yang menghancurkan secara fisik, organisme juga menjadi agen yang merusak batuan di permukaan bumi. Sebaliknya, aktivitas pengendapan dapat melahirkan wujud-wujud seperti coal reefs dan hills. C. Struktur, proses, dan stadia. Struktur. Untuk membahas materi tentang bentuk bentang alam suatu daerah, pertama yang harus diketahui adalah struktur geologi. Struktur geologi merupakan faktor paling penting dalam evolusi panorama, dan struktur tersebut tercerminkan pada permukaan bumi. Proses. Proses di sini ialah kekuatan yang bekerja di permukaan bumi yang berasal dari luar bumi, bukan yang berasal dari dalam bumi.
Stadia atau tingkatan bentang alam dinyatakan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kerusakan yang telah terjadi dan dalam tahapan kondisi bentang alam saat ini. Klasifikasi bentang alam. David adalah tokoh yang mengajukan istilah stadia geomorfologi dan nama siklus geomorfik. Siklus memiliki makna sebagai suatu kejadian yang mempunyai gejala yang berlangsung secara kontinuitas, di mana gejala awal sama dengan gejala akhir. Siklus geomorfologi dapat dimaknai dengan serangkaian gejala geomorfologi yang memiliki sifat tanpa henti, seperti suatu bentang alam dinyatakan telah mengalami satu siklus geomorfologi ketika sudah melalui proses perkembangan mulai tahap muda, dewasa, dan tua.